Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, ini karena banyak teman-teman di kelas statistik varian yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengerjaan tugas terkait analisis varian dua jalur. Saya kalau bisa hanya menerangkan sedikit saja ya. Nanti kalau terlalu banyak, nanti videonya jadi kepanjangan. Teman-teman tidak akan mau menonton. Oke, intinya pada analisis varian dua jalur ini kita akan menggunakan dua faktor atau dua jenis faktor, tapi setiap faktor nanti itu terdiri dari beberapa kelompok. Kalau di dalam contoh ini kita punya sebuah eksperimen dengan tujuan untuk menurunkan tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin dan dosis obat yang diberikan. Nah, ini ada 3 hipotesis. Yang hipotesis pertama adalah apakah terdapat penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan. Nah, ini nanti dinamakan kelompok A. Kelompok A ini terdiri dari beberapa kelompok lagi, jadi dibagi lagi, yaitu ada kelompok A1, A2, dan A3. A1 ini adalah yang dapat dosis obat 0,1 mg, kemudian A2 itu yang mendapatkan dosis obat 0,3 mg, dan A3 itu akan mendapatkan dosis obat sebanyak 0,5 mg. Kemudian hipotesis kedua adalah apakah terdapat penurunan tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini nanti akan ada yang atau dinamakan dengan kelompok B. Karena jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi B1 dan B2. Kemudian hipotesis ketiga yaitu adalah apakah terdapat interaksi antara dua faktor, yaitu faktor untuk dosis obat dan jenis kelamin terkait dengan penurunan tingkat depresi. Apakah dari dua faktor ini ada interaksi atau tidak untuk penurunan tingkat depresi? Jadi hanya menjawab bahwa ada interaksi atau tidak ada interaksi seperti itu. Oke, teman-teman akan mendapatkan tabel ini. Tabel ini adalah yang menunjukkan A1, A2, A3 ini adalah faktor untuk dosis obat yang diberikan untuk penurunan tingkat depresi. Kemudian yang B1 dan B2 ini adalah jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan. Jadi dari tabel ini teman-teman totalkan dulu dari setiap kelompok. Kelompok A1 ini menurun, totalnya ada di bawahnya. Kemudian A2 ini juga menurun, totalnya ada di bawahnya. Kemudian A3 ini juga di total menurun, totalnya ada di bawahnya. Kemudian untuk kelompok laki-laki itu bagian kolom yang atas ini. Kolom atas ini. Nah, ini adalah kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki ini tidak perlu kita hiraukan terkait ininya, jenis obatnya atau dosis obatnya. Jadi langsung teman-teman totalkan seperti ini. Perempuan pun begitu. Nah, yang ditotal di sini ini adalah kelompok perempuan, tetapi tidak kita lihat dosis obatnya. Jadi seberapa besar dosis obatnya kita tidak melihatnya. Ini adalah nanti untuk mencari jika antar jumlah kuadrat antar kelompok A maupun jumlah kuadrat antar kelompok B. Jadi kelompok A adalah dosis obat, kemudian kelompok B adalah jenis kelamin. Kemudian nanti ada yang namanya jumlah kuadrat antar kelompok interaksi kelompok A dan kelompok B. Interaksi kelompok A, kelompok B adalah hitungannya per kolom. Jadi kolom dan baris, namanya A1, B1. Berarti kan kelompok yang ada di ranah sini. Ini, dan ini. Dia ada ada 5 nilai. Ini adalah interaksi A1 dan B1. Kemudian nanti juga akan ada interaksi antara kelompok, antara dosis obat dan jenis kelamin. Kalau ini kan dosis obat 0,1 mg untuk kelompok jenis kelamin laki-laki. Berarti kan cuma ini, dan ini. Sedangkan untuk interaksi nanti kelompok A1 dan B2 berarti dia adalah interaksi antara kelompok yang mendapatkan dosis obat 0,1 mg, berarti di sini, tapi khusus yang jenis kelamin perempuan.
Oke, jadi nanti satu-satu kolom ini, jadi A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Kemudian A, A3, B1, A3, B2. Seperti itu. Mungkin nanti di dalam modul ini tuh ada beberapa kesalahan penulisan. Jadi teman-teman pelan-pelan saja dalam mempelajarinya. Oke, inilah rumusnya teman-teman, seperti di analisis varian satu jalur itu sama. Sebentar ya, saya cek sebentar apakah ini sudah ke-record. Oh, sudah. Rumusnya sama, JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok A, yaitu sigma XA kuadrat dibagi N kecil A dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N besar. JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok A. Tadi kan kelompok A itu kita bagi menjadi 3, A1, A2, A3. Jadi teman-teman jumlahkan dulu tiap kelompok A1, A2, A3 seperti ini. Kan sigma X A1 kuadrat dibagi N A1 kuadrat. Nah, sigma X A1 kuadrat berarti jumlah kelompok A1 baru dikuadratkan. N kecil A1 berarti ini jumlah sampel pada kelompok A1. Tadi ada 10 orang. Jadi tadi sigma X A1 kuadrat berarti sigma XA1 adalah 155, kemudian sigma XA2 itu ada 175, kemudian sigma XA3 itu ada 192. Kemudian dikuadratkan, dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena tadi tiap kelompok itu sampelnya ada 10 orang, jadi A1 itu ada 10 orang, A2 itu ada 10 orang, A3 itu juga 10 orang. Kemudian dikurangi sigma X total atau TOT dikuadratkan. Sigma X total berarti jumlah seluruh nilai sampel pada semua kelompok. Jadi teman-teman tinggal jumlahkan saja jumlah kelompok A1, A2, dan A3, yaitu 155 ditambah 175 ditambah 192 dikuadratkan baru ditambah 30. Kenapa ditambah 30? Karena 30 adalah jumlah total sampel keseluruhan. Seperti itu, kemudian teman-teman hitung. Hasilnya adalah 9.151,4 dikurangi 9.082,8. Hasilnya adalah 68,6. Jadi JK antara atau jumlah kuadrat antara kelompok A adalah 68,6. Kemudian untuk kelompok JK antara kelompok B, rumusnya sama, JKB, yaitu sigma XB kuadrat dibagi N kecil B dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N besar. Nah, tadi di kelompok B kita punya dua kelompok, yaitu B1 dan B2. Jadi kita jumlahkan dulu. Tadi kita sudah jumlahkan ya. JKB sama dengan sigma XB1 kuadrat dibagi N kecil B1 ditambah sigma X B2 kuadrat dibagi N kecil B2 dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N besar. Jadi untuk tadi total kelompok sigma XB1 itu adalah 272 kuadrat, kemudian dibagi N kecil B1. N kecil B1 tadi pada kelompok gender atau jenis kelamin tadi, pada kelompok 1 itu jumlah sampelnya ada 15. Kemudian untuk yang kelompok 2 atau kelompok B2 itu total nilainya sigma XB2 yaitu 250 dibagi 15 juga karena jumlah sampelnya 15. Kemudian dikurangi sigma X total, teman-teman tinggal jumlahkan kelompok B1 dan B2 yaitu 272 ditambah 250 dibagi 30. 30 adalah total dari jumlah sampel. Hasilnya adalah 9.098,933 dikurangi 9.082,8 sama dengan 16,133.
Kemudian khusus yang JK interaksi, mungkin teman-teman banyak yang kebingungan karena ada kesalahan untuk penulisan nama kelompoknya atau nama tiap kolomnya. JK interaksi AB, rumusnya adalah JKAB sama dengan sigma XAB kuadrat dibagi N kecil AB dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N besar, kemudian dikurangi JKA, terus kemudian dikurangi JKB. Kenapa ini sigma XAB? XAB ini berarti perkalian antar kelompok. Bahwa tadi ada persilangan antara kelompok A1 dengan B1, kemudian A1 dengan B2, kemudian A2 dengan B1, A2 dengan B2, kemudian ada persilangan antara kelompok A3B1 maupun kelompok A3B2. Jadi ini nanti per kolom atau per persilangan antara A dan B ini akan kita hitung masing-masing. Jadi tadi ada persilangan. Jadi ini teman-teman untuk JKAB itu berarti ada beberapa persilangan antar dua kelompok A dan B. Berarti ada kelompok sigma X A1 B1 kuadrat dibagi N A1 B1 ditambah dengan sigma X A1 B2 kuadrat dibagi N kecil A1 B2 ditambah sigma X A2 B1 kuadrat dibagi, harusnya ini N kecil A2 B1. Oke, ini salah ya, berarti ini harusnya B1. Di sini berarti harusnya B1. Oke. Jadi ini salah. Ini saya tumpuk aja ya, semoga bisa. Nah, ini harusnya B1. Jadi untuk persilangan yang kedua berarti persilangan antara A2 dan B1. Begitu juga yang N-nya itu mengikuti A2 B1. Kemudian ditambah lagi sigma X2 B2 kuadrat dibagi N kecil A2 B2. Kemudian ditambah sigma X A3 B1 kuadrat dibagi N kecil A3 B1. Ditambah sigma X A3 B2 kuadrat dibagi N kecil A3 B2. Dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N besar dikurangi JKA dan dikurangi JKB. Nah, ini adalah nilai-nilai dari setiap kolom persilangan antara A1B1, kemudian A1B2, kemudian B2 A2B1, kemudian A2B2, kemudian A3B1, dan A3B2. Jadi persilangan dari setiap kelompok. Jadi persilangan itu jumlah sampelnya ada 5. Ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Juga 5. Jadi teman-teman perhatikan secara seksama satu persatu. Ini saya tidak mencek satu-satu ya apakah di nilai-nilai ini sama persis dengan di kolomnya. Karena ini di modulnya seperti itu. Kalau ada kesalahan, oke teman-teman benarkan. Kemudian hasil dari setiap kolom yaitu A1 B1 itu jumlahnya adalah 79 kuadrat nanti dibagi 5 karena di kolom A1 B1 itu jumlah sampelnya hanya 5. Kemudian untuk jumlah dari kelompok A1 B2 ada 76, teman-teman kuadratkan kemudian dibagi 5 ditambah kelompok persilangan antara A2 B1 jumlahnya 94 dikuadratkan kemudian dibagi 5 ditambah untuk kelompok A2B2 yaitu jumlahnya 81 dibagi 5 dikuadratkan dulu baru dibagi 5 kemudian ditambah lagi kelompok A3B1 totalnya adalah 99 teman-teman kuadratkan kemudian dibagi 5
Kemudian ditambah untuk kelompok yang pertama persilangan antara A3, B2, yaitu 93, kemudian dikuadratkan baru dibagi 5. Kemudian dikurangi jumlah total nilai dari seluruhan kelompok adalah 522 dikuadratkan baru dibagi 30. 30 adalah total sampel yang ada. Kemudian teman-teman kurangi nilai dari JKA yaitu 68,6 baru dikurangi dengan JKB yaitu 16,133. Jika sudah, berarti teman-teman akan mendapatkan nilai yaitu 9172,8 dikurangi 9172,8 ini adalah total dari interaksi atau persilangan dari kelompok A dan B. Kemudian dikurangi 9082,8 ini adalah besaran nilai dari sigma X totalnya yang dibagi N besar. Kemudian dikurangi 68,6 yaitu JKA, kemudian dikurangi JKB 16,133. Hasilnya adalah 5,267. Setelah itu teman-teman seperti biasa hitung selanjutnya. Kalau teman-teman kemarin hanya bingung di bagian interaksi antar kelompoknya atau interaksi antar faktornya A dan B, teman-teman kemudian diminta untuk mencari JK TOT atau JK total dengan rumus sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N. Jadi teman-teman ini diminta untuk melakukan pengkuadratan dulu pada setiap skor atau nilai pada tabel atau pada nilai depresi yang ada. Jadi setiap nilainya itu teman-teman kuadratkan, baru teman-teman jumlahkan. Jadi nilai jadi sigma X kuadrat total. Baru dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N. Besarnya adalah 9250 dikurangi 9082,8. Hasilnya adalah 167,2. Setelah itu teman-teman mencari jumlah kuadrat dalam kelompok JK-DAL. JK-DAL itu rumusnya JK TOT dikurangi JKA, dikurangi JKB, dan dikurangi JKAB. JK total tadi adalah 167,2 dikurangi JKA, 68,7 dikurangi JKB yaitu 16,133 dikurangi JKAB yaitu 5,267. Hasilnya adalah 77,2. Kemudian teman-teman mencari yang namanya derajat kebebasan. Kalau kemarin teman-teman hanya mencari derajat kebebasan dari satu kelompok saja, sekarang kita punya dua faktor dan ada satu interaksi antar faktor. Jadi kita punya derajat kebebasan itu minimal ada 3, selain JK total dan JK dalam. Derajat kebebasan total dan derajat kebebasan dalam kelompok. Untuk derajat kebebasan kelompok A atau faktor A, yaitu rumusnya A kecil dikurangi 1. A kecil adalah jumlah kelompok pada faktor A. Tadi kalau di faktor A itu ada A1, A2, A3. Nah, berarti ada 3 kelompok. A kecilnya berarti 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Jadi dBA-nya ada 2, kemudian dBB besarnya, rumusnya adalah B kecil dikurangi 1. Pada faktor B, itu tadi ada 2 kelompok, yaitu B1 dan B2. Berarti 2 dikurangi 1, hasilnya dBB adalah 1. Kemudian untuk derajat kebebasan interaksi A dan B, dBAB, berarti teman-teman melakukan perkalian antara dBA dan dBB. Tadi dBA-nya ada 2, kemudian dBB besar itu ada 1, berarti 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk dB total, itu teman-teman hasilnya rumusnya adalah N besar dikurangi 1. N besar itu adalah 30 dikurangi 1, hasilnya 29. Jadi dB totalnya adalah 29. Sedangkan untuk dB dalam atau dB dal, itu rumusnya N besar dikurangi A kecil dikali B kecil. A kecil tadi adalah jumlah kelompok pada faktor A, jadi ada 3, kemudian B kecil adalah
jumlah kelompok pada faktor B tadi ada 2. Jadi N besar yaitu 30 dikurangi 3 kali 2. Atau 30 dikurangi 6 hasilnya adalah 24. Oke, untuk selanjutnya kita mencari min kuadrat. Min kuadrat ini nanti juga ada 3. Min kuadrat kelompok A, min kuadrat kelompok B, maupun min kuadrat 3 atau 4. Jadi min kuadrat untuk interaksi A, B, kemudian min kuadrat dalam. Oke, untuk min kuadrat A, teman-teman sudah kemarin sudah bisa mencarinya. Caranya sama, MKA sama dengan JKA dikurangi DBA. JKA tadi adalah 68,6 dibagi DBA. DBA tadi ada 2. Maka hasilnya adalah 34,3. Kemudian untuk min kuadrat kelompok B atau MKB. MKB itu rumusnya JKB dibagi DBB. JKB tadi ada 6,133. DBB tadi ada 1. Berarti hasil MKB adalah 6,133. Kemudian untuk min kuadrat kelompok AB atau MKAB, rumusnya adalah JKAB dibagi DBAB. JKAB tadi adalah 5,267, sedangkan DBAB tadi ada 2. Maka hasilnya MKAB adalah 2,634. Seperti itu. Kemudian untuk min kuadrat dalam kelompok atau MKdal. MKdal itu rumusnya JKdal dibagi DBdal. JKdalnya tadi 77,2. Kemudian DBdalnya ada 24. Maka hasilnya MKdal adalah 3,217. Seperti itu. Setelah itu belum selesai, masih panjang. Teman-teman harus mencari F rasio atau FO. F rasio ini adalah F empirik. F empirik, F yang didapatkan dari nilai lapangan atau nilai yang ada teman-teman di soal atau F soal. F rasio ini ada 4. Ada F rasio kelompok A, atau nanti kita sebut jadi FOA. Kemudian kita punya F rasio kelompok B, FOB. Kemudian F rasio untuk kelompok interaksi yaitu A dan B. Jadi FOAB. Ada 3 saja. Yang dalam sudah tidak kita uji. Untuk FOA berarti ini untuk F rasio untuk kelompok A itu sama dengan MKA dibagi MKdal. MKA tadi adalah 34,3, kemudian dibagi MKdal yaitu 3,217. Hasilnya adalah 10,663. Sedangkan untuk F rasio kelompok B, FOB, rumusnya FOB sama dengan MKB dibagi MKdal. MKB itu nilainya 16,133 dibagi MK dalamnya 3,217, hasilnya adalah 5,016. Sedangkan untuk F rasio interaksi antara kelompok A dan kelompok B atau FOAB itu berarti rumusnya MKAB dibagi MKdal. Berarti hasilnya adalah tadi MKAB-nya 2,633 dibagi MKdal-nya 3,217. Maka hasilnya 0,819. Kemudian inilah pakem-pakem untuk teman-teman penarikan kesimpulan. Jika FO lebih besar dari F tabel 5% maka signifikan. Kemudian jika FO lebih besar dari F tabel 1% maka sangat signifikan. Tetapi jika FO lebih kecil atau sama dengan dari F tabel 5% maka dinyatakan tidak signifikan. Bagaimana sih kita melihat F tabelnya? Ini F tabel untuk yang 5%. Jadi teman-teman untuk mencari F tabel untuk F tabel 5% kelompok A, teman-teman yang pertama untuk di bagian sisi kiri ini teman-teman lihat dari
DP-nya. DP-nya kita yang kita miliki tadi adalah 24. Kemudian kalau untuk mencari F tabel 5% kelompok A, berarti kita lihat DBA-nya. DBA-nya tadi ada 2. Berarti perpotongan antara DB-DAL dan DBA, yaitu nilainya 3,40. Berarti nilai F tabel A 5% adalah 3,40. Kemudian kalau untuk melihat nilai F tabel B 5%, teman-teman lihat perpotongan antara DB-DAL yaitu 24 dengan DBB yaitu yang cuma 1. Maka nilainya jadi F tabel B 5% adalah nilai 4,26. Seperti itu. Nah, untuk nilai F tabel AB 1% ini teman-teman tidak perlu dihiraukan dulu untuk sementara. Ini itu tulisan dalam modul. Tetapi memang ini nilainya karena ke kanan, kolom ke kanan itu kita hanya sampai 15. Jadi tidak perlu dihiraukan. Karena kita tidak mungkin akan punya cacahan kelompok sampai 30 atau 25. Itu kalau sudah terlalu banyak teman-teman nggak usah hitung manual, teman-teman nanti pakai software aja. Jadi nanti yang kita pelajari paling cuma sampai 2 kelompok, mesti DB-nya. DB-nya itu nanti DB kelompok A maupun B paling 1, 2, 3, 4. Inilah sampai 3 atau 4 maksimal. Nggak mungkin jadi lebih ke 30. Kalau udah lebih dari 10, mending pakai software aja. Jadi tidak perlu diperhatikan. Kemudian untuk tabel distribusi F atau F tabel yang 1% sama konsepnya, cara mencarinya pun sama. Jadi F tabel A untuk 1%, teman-teman tinggal melihat di sisi kolom bagian kirinya DB-nya 24, kemudian DBA-nya adalah 2. Kemudian teman-teman mencari perpotongan antara DB-DAL dan DBA menjadi nilai F tabel A 5%. 1%. Salah. Ini 1% ya, hasilnya adalah 5,61. Kemudian perpotongan antara DB-DAL dan DBB, yaitu yang hanya 1 tadi, perpotongan ini nilainya adalah 7,82. Maka nilai dari F tabel B 1% adalah 7,82. Yang ini tidak perlu diperhatikan. Teman-teman kita abaikan saja dulu. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman untuk yang F tabel AB 1% maupun 5% ini, jika nilainya itu nilai bukan di F ya ini. Bahasanya agak beda-beda ya. Jadi gini, untuk yang F tabel AB 1%, mungkin ini bukan DF, ini adalah DB-DAL. Jadi kolom yang bagian kiri, ini di modul masih menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini masih dianggap DB-DAL, DBF1. Nah, ini sebenarnya sama dengan DB-DAL. DB-DAL untuk interaksi, itu kan sama dengan tadi berapa? Interaksi. Kita lihat dulu di atas DB-DAL interaksi. Saya kok lupa. 2. DBAB-nya 2. Bukan DB-DAL ya, DBAB. DBAB-nya 2. DBAB itu yang ini nanti. DBAB-nya 2. Kemudian DB total ya. TOT sama dengan 24. Jadi teman-teman nanti melihatnya dari kolom yang ini.
Jadi nanti teman-teman lihat DBAB itu teman-teman karena interaksi lihatnya dari sini. Ini yang berapa persen tadi? Yang ini satu. Oh, yang kolom ini salah ya. Tulisannya ini yang 5%. Berarti teman-teman nyari DB totalnya. DB total itu DBAB itu ini. Karena ini gambar nggak bisa ya. DBAB itu ini interaksi. Jadi teman-teman nyari dari sini A. Kemudian 24-nya yang di kolom atas. DB totalnya yang atas. Nah, ini kan kita nggak punya. Atau udahlah kalau udah lebih dari 15 itu udah 19,99 paling ya. Nah, jadi itu udah angka-angka yang sangat besar. Itu mending kalau saya sih pakai software. Jadi kalau ini hasilnya ini, ikuti aja sesuai dengan modul dulu, sesuai yang ada di modul itu. Karena nanti kita susah nyarinya. Karena kita kayaknya yang di lampiran yang saya berikan juga nggak sampai 30 ya, yang bagian kolom atasnya itu. Kita pakai sesuai modul dulu aja. Tapi kalau saya udah lebih dari 5 kelompok untuk yang kolom di atas, yang DB, DBA, DBB atau DB total, itu kayaknya udah kayak nggak usah hitung manual lah, hitung pakai software aja. Seperti itu ya. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman sudah bisa menjawab dengan perbandingan yang ada. Jadi untuk menjawab hipotesis apakah terdapat perbedaan penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan. Teman-teman tinggal bandingkan antara FOA dengan F-tabel 5% maupun F-tabel 1%. Oh, ternyata FOA-nya itu 10,633. Dia lebih besar daripada F5% maupun F1%. Tapi kita cari yang paling besar ya, yaitu F1%, F-tabel 1%. Berarti dia dapat disimpulkan bahwa FOA itu sangat signifikan. Berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan yang sangat signifikan. FOA sama dengan 10,663 lebih besar daripada F-tabel 1% sama dengan 5,61 pada penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan 2, apakah terdapat penurunan tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin? Teman-teman tinggal bandingkan antara FOB dengan F-tabel 5% maupun F-tabel 1%. Karena ternyata F-tabel 1% lebih besar daripada FOB, maka coba teman-teman lihat di F-tabel yang 5%. Oh, ternyata FOB masih lebih besar daripada F-tabel 5%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, yaitu FOB sama dengan 5,016 itu lebih besar dari F-tabel 5%, yaitu 4,26 pada penurunan tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hipotesis ketiga adalah apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan dosis obat yang diberikan pada penurunan tingkat depresi. Kita hanya bisa menjawab ada interaksi atau tidak ada interaksi. Teman-teman bisa membandingkan. Di sini ternyata FOAB itu nilainya 0,819. Ternyata lebih kecil daripada F-tabel 5% maupun F-tabel 1%. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak ada interaksi atau tidak interaksi antara kelompok A dan kelompok B itu tidak signifikan. Kenapa? Karena FOAB-nya yang sama dengan 0,819 itu lebih kecil daripada F-tabel 5%, yaitu 19,45. Tidak ada interaksi antara dosis obat maupun jenis kelamin pada penurunan tingkat depresi. Seperti itu. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk penjelasan terkait tugasnya. Nanti kalau teman-teman masih merasa sulit, mungkin pertemuan minggu depan kita belum masuk ke
yang anafal 3 jalur ya, kita ke pendalaman materi dulu, mau mengeklirkan bahwa pemahaman teman-teman tentang analisis varian 1 jalur dan 2 jalur itu benar-benar sudah paham, baru kita masuk ke yang analisis varian 3 jalur. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.